Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 yang beranggotakan Nur Faiza, Wizra Rauda Fadila, dan Fahri Nur Ilmi yang akan menjelaskan tentang hubungan industrial dan manajemen SDM internasional. A. Pengertian kebutuhan tenaga kerja manajerial internasional. Masalah kepegawaian yang dihadapi oleh manajer SDM internasional dibagi menjadi dua kategori yang luas. Salah satu kategori ini adalah merekrut, pelatihan, dan mempertahankan karyawan manajerial dan eksekutif. Kategori yang lain adalah merekrut, pelatihan, dan mempertahankan karyawan non-manajer, seperti pekerja kerah biru produksi dan atap kantor kerah putih. Untuk pekerja non-manajer, perbedaan budaya, politik, dan hukum kondisi negara-negara mungkin lebih penting. Untuk dapat beroperasi dengan berhasil, sebuah perusahaan global membutuhkan tim manajer yang secara kolektif memilih keahlian dalam dan pengetahuan berikut. Yang A. Link produk perusahaan. Manajer produk harus menyadari faktor-faktor seperti teknik-teknik manufaktur terbaru, peluang, pelatihan dan pengembangan, dan strategi pesaing. Yang B. Keterampilan fungsional. Akuntansi, logistik, pemasaran, manajemen, manufaktur, dan sebagainya diperlukan untuk memastikan daya saing global. Spesialis fungsional perusahaan menangkap global ekonomi skala dan sinergi pada bidang keuangan, pemasaran, dan kegiatan produksi. Yang P. Pasar masing-masing negara di mana perusahaan melakukan bisnis. Manajer di negara tersebut harus memahami faktor-faktor seperti undang-undang setempat, budaya, pesaing, sistem distribusi, dan media iklan. Yang D. Perusahaan strategi global. Tingkat tinggi eksekutif di kantor pusat perusahaan harus merumuskan strategi global bagi perusahaan dan kemudian mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan perusahaan atas produk, fungsional, dan manajer negara untuk memastikan strategi yang berhasil dilaksanakan. Sistem perekrutan, seleksi, pelatihan, dan pengembangan. Sejauh mana perusahaan melakukan internasional dan tingkat sentralisasi atau desentralisasi mempengaruhi filosofi kewarganegaraan untuk manajer internasional. Parent country nasional adalah penduduk asal negara dalam bisnis internasional. Penggunaan PCNS MNC asing yang beroperasi memberikan banyak keuntungan pada perusahaan. Host country nationals adalah penduduk negara tuan rumah. HCNS biasanya digunakan oleh bisnis internasional untuk mengisi pekerjaan tingkat menengah dan tingkat rendah, tetapi mereka juga sering muncul dalam posisi manajerial dan fungsional. Sebuah perusahaan internasional dapat menyewa third country national atau TCNS yang bukan warga negara dalam negeri atau negara tuan rumah, seperti PCNS, TCNS paling mungkin untuk digunakan dalam posisi tingkat tinggi dan atau teknis. Perusahaan internasional mengembangkan strategi sistematis untuk memilih antara HCNS, PCNS, dan TCNS untuk sebagai jabatan. Beberapa perusahaan bergabung pada model kepegawaian etnosentris di mana mereka terutama menggunakan PCNS untuk posisi asing atap tingkat yang lebih tinggi. Pendekatan ini didasarkan pada asumsi bahwa kantor perspektif harus diutamakan daripada perspektif lokal dan asing yang akan paling efektif dalam mewakili pandangan dari kantor dalam operasi asing. Bisnis internasional merekrut manajer yang berpengalaman melalui berbagai saluran. Sumber umum merekrut yang dalam perusahaan sendiri di antara karyawan yang sudah bekerja untuk perusahaan di negara tuan rumah atau orang-orang yang meskipun saat ini bekerja di dalam negeri mungkin disiapkan untuk penugasan internasional di negara tuan rumah. Bisnis internasional juga
mungkin berusaha untuk mengidentifikasi calon manajer yang bekerja untuk perusahaan lainnya. Headhunter merekrut perusahaan yang secara aktif mencari manajer yang berkualitas dan profesional lainnya untuk kemungkinan menempatkan posisi di organisasi lainnya. Setelah kumpulan calon manajer yang telah diidentifikasi, manajer SDM harus memutuskan mana orang yang dari kumpulan yang adalah yang terbaik yang menurut syarat untuk tugas. Pelatihan atau training adalah instruksi yang ditujukan untuk meningkatkan keterampilan khusus yang berhubungan dengan pekerjaan dan kemampuan. Pengembangan atau development adalah pendidikan umum yang berkaitan dengan mempersiapkan manajer untuk tugas baru atau posisi tingkat yang lebih tinggi. Sebelum sebuah perusahaan dapat melakukan bermakna pelatihan atau program pengembangan, itu harus menilai kebutuhan pelatihan dan pengembangan yang tepat. Penilaian ini melibatkan menentukan perbedaan antara apa yang manajer dan karyawan dapat lakukan dan apa yang terasa perusahaan mereka harus mampu melakukan. Penilaian pekerja dan kompensasi. Penilaian kerja atas manajer pada perusahaan bisnis internasional harus didasarkan secara jelas, memahami tujuan untuk operasi luar negeri. Sebenarnya dalam menilai kinerja manajer, perusahaan dapat mempertimbangkan penjualan, margin keuntungan, pertumbuhan pangsa pasar, atau tindakan lainnya, atau indikator yang dianggap penting. Jika anak perusahaan telah mengalami masalah, kinerja mungkin lebih tepat ditaksir dari seberapa baik manajer telah membantu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Hubungan tenaga kerja. Lebih dari setengah dunia tenaga kerja di luar Amerika Serikat milik pekerja di Eropa. Buruh jauh lebih penting daripada di Amerika Serikat. Buruh banyak di negara Eropa diselaraskan dengan partai politik dan nasib pasang surut dan aliran sebagai fungsi partai mereka saat ini kontrol pemerintah. Sebagai besar Eropa, sementara penghentian kerja sering digunakan oleh serikat pekerja dalam upaya untuk dukungan untuk tuntutan mereka. Tawar-menawar kolektif adalah proses yang digunakan untuk membuat perjanjian antara manajemen dan serikat pekerja. Dapat dilihat dari kasus yang pertama. Bagaimana strategi sumber daya manusia internasional yang diterapkan perusahaan. Kasus yang kedua tentang pendayagunaan sumber daya manusia pindah kerja di PT Caltex Pacific Indonesia. Dapat dilihat sendiri pada kawan-kawan, semoga bisa dipahami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.